Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tanpa sambat, tetap semangat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus yang Kau anugerahkan kepada kami, yang menyembuhkan bukan hanya luka-luka fisik, tetapi juga jiwa dan kehidupan kami seutuhnya. Kami persembahkan hidup kami kepadamu dalam Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, ia berkata kepada orang yang mati tangannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kini menjadi jelas situasi relasi Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagaimana kita dengar di dalam Injil pada hari ini. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat seperti yang pernah kita singgung dalam renungan harian ini, kebanyakan dari antara mereka berseberangan dengan Yesus. Mereka selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Digambarkan dalam Injil pada hari ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Diamati, diawasi. Untuk apa? Untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Bagi mereka hukum Sabat itu segalanya dan ditaati sesuai dengan versi mereka. Yesus melihat perspektif yang lain. Hukum Sabat dibuat bukan untuk membebani umat, tetapi untuk menjadi sumber berkat. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan atau membinasakan? Dan Yesus dalam tanda kutip melanggar hukum Sabat itu bukan demi pemberontakan atau perlawanan terhadap hukum Sabat, tetapi mengoptimalkan makna hukum Sabat yang menjadi sumber berkat. Hukum Sabat
menjadi sumber berkat. Maka boleh Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya pada hari Sabat. Yesus menyelamatkan, bukan membinasakan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah kita melihat makna yang pernah kita singgung dalam renungan terdahulu. Kalau Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus mengatasi hukum Sabat itu bukan sebagai hukum-hukum yang membelenggu, yang membinasakan, yang menindas, melainkan sumber berkat yang menyelamatkan. Maka boleh pada hari Sabat Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus mengusir roh-roh jahat. Yesus memberikan pemulihan kepada mereka yang membutuhkan kasih sayang dan kerahiman Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini belajar dari Yesus yang mengoptimalkan hukum-hukum yang diberikan kepada manusia bukan untuk membebani, tetapi untuk memerdekakan, bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Semoga kita pun menjadi orang-orang beriman yang selalu menjadi berkat dan bukan sebaliknya. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, shalom, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.